3. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan saya Yoakim telah berkenan hadir di sini untuk berbincang dengan saya. Mungkin terlebih dahulu di sini dalam wawancara ini saya akan memenuhi mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Paulinus. Saya berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mahasiswa STKP Persada Katulistiwa Sintang. Di samping saya, rekan saya Yoakim mungkin akan memperkenalkan namanya sebagai yang akan saya wawancarai pada pagi hari ini. Silakan Yoakim. Terima kasih kepada Paulinus. Ya. Perkenalkan, nama saya Yoakim. Saya sebagai mahasiswa FMI Pauntan sekaligus keluarga mahasiswa Katolik Universitas Tanjung Pura. Baik, terima kasih Yoakim telah berkenan hadir di sini. Mungkin di sini kita akan membahas mengenai sistem politik yang ada di Indonesia, saudara Yoakim ya. Mungkin sistem politik yang ada di Indonesia pada saat ini memang sudah berjalan dengan baik, meskipun terkadang sistem politik itu salah digunakan. Yang kita ketahui, sistem politik yang memang ada di suatu desa maupun di kecamatan, provinsi, kabupaten dan lain sebagainya itu memang tidak jalan yang sudah lancar. Hanya saja memang oknum yang menjalankan suatu sistem politik itu belum berjalan dengan baik, meskipun sebagian yang sudah berjalan dengan baik. Kita ketahui memang seperti di saat pilkades itu memang banyak sekali hal-hal yang permasalahan yang ada terjadi di suatu, sepertinya di desa itu kebanyakan memang terjadi hal politik itu salah digunakan, meskipun memang ada sebagian desa itu yang sudah menggunakan politik itu dengan baik. Mungkin di sini saudara Yoakim bisa menjelaskan mengenai sistem politik yang ada di Indonesia itu, lalu apa yang telah Yoakim rasakan pada saat ini. Silakan Yoakim. Terima kasih kepada saudara Paulinus. Oke, yang saya rasakan mengenai sistem politik yang ada di Indonesia itu sudah berjalan dengan cukup baik di kota, provinsi, di kabupaten hingga di desa. Selanjutnya, kalau dilihat dari oknum-oknum yang menjalankan sistem politik itu tersendiri, itu para pejabat, ada beberapa yang menjalankan itu sudah cukup baik, itu sesuai dengan kualitas yang ada. Mereka mengaplikasikan dari dana-dana yang ada untuk masyarakat. Kemudian ada beberapa juga oknum-oknum tertentu, itu ada di daerah, misalnya perdesaan, di kabupaten dan lain sebagainya. Mereka itu salah dalam penggunaan politik, sistem politik, yaitu mereka berpolitik seolah-olah mereka menggunakan dana, menggunakan uang untuk bisnis mereka, bukan mengelola suatu wilayah, tetapi untuk memperkaya diri dengan cara misalnya ada yang korupsi, ada yang sistem keluarga, itu mereka benar-benar tidak profesional dalam bidangnya. Itu ada juga beberapa daerah itu tidak terkendali dengan baik. Tetapi untuk secara keseluruhan sistem politik yang ada di Indonesia itu sudah berlandaskan asas demokrasi. Itu ada bermusyawarah, mengambil keputusan bersama, itu menyampaikan pendapat yang ada tanpa membeda-bedakan itu dari suku mana, agama mana, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih saudara Yakim mengenai sistem politik yang ada di Indonesia itu. Banyak memang kita ketahui bahwa sistem politik yang seperti di pedesaan itu memang menganut memang sistem keluarga. Itu tidak melihat dari memang dari kualitas skill dan kemampuan mereka itu seperti apa. Pemimpinan itu di suatu wilayah itu memang dipimpin oleh orang yang berkualitas dan punya skill baik. Seperti memang sistem politik itu dia sudah memang paham, orang yang memang berpendidikan tinggi, sudah mengetahui seperti apa memang sistem politik itu dijalankan.
kayak seperti pedesaan itu banyak memang pedesaan itu tertinggal. Artinya pembangunan seperti pembangunan, penggunaan dana dan sebagainya itu belum berjalan dengan baik. Banyak yang seperti dikatakan saudara Yakin tadi, memang dana-dana itu banyak salah digunakan, seperti pemutihan, seperti kayak penggunaan fasilitas pribadi itu, seperti kayak di pedesaan itu banyak sekali memang pada suatu saat sudah memilih jadi kepala desa dan lain sebagainya itu, kita lihat dana itu salah digunakan, seperti pembuatan rumah dia sendiri dan lain sebagainya. Nah itu sangat Makan gula tidak ini baik rumah. sekali. Uh, Makan gula. Baik, mungkin di sini saudara Hakim bisa menjelaskan bagaimana mengenai memang soal penggunaan dana itu yang salah digunakan. Bagaimana saudara Hakim misalnya jadi kedepannya menjadi menjadi pemimpin seperti kepala desa dan lain-sebagainya. Kalau misalnya ada pendanaan sebagainya, kayak seperti proyek, lalu apa yang saudara Hakim lakukan untuk misalnya di daerah saudara Hakim seperti di desa. Nah lalu seperti apa cara Hakim misalnya saudara Hakim itu menjadi pemimpin? Mungkin saudara Hakim bisa menjelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jika saya masuk dalam suatu politik dan saya kedepannya misalnya akan menjabat Ya, atau memimpin suatu wilayah, baik kepala desa, bupati dan lain sebagainya, saya selalu bersifat terbuka dalam pengelolaan uang, dan asas yang saya anuti, yang saya pakai dalam menjabat yaitu asas melayani. ya, ada sekali. Yaitu baik dalam pengelolaan wilayah, dalam pembangunannya juga, baik jalan maupun gedung dan lain sebagainya. Kemudian yang saya akan saya patuhi yaitu tentang dana yang ada, yaitu bersifat terbuka untuk masyarakat yang ada. Misalnya di suatu wilayah itu harus ada bukti Ya. nyata dari dana yang kita keluarkan, kemudian lalu kita perlihatkan kepada orang bahwa dana yang kita pakai sesuai dengan apa yang kita buat. Ya, benar sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa saudara Yakin. Memang kita punya sebagai generasi penerus ini, jika nantinya kita sebagai menjadi seorang pemimpin, otomatis kita menggunakan kewajiban kita sebagai pemimpin itu seperti apa. Lalu kita menggunakan dana-dana yang memang dari pemerintah itu seperti apa untuk masyarakat yang ada di pedesaan maupun di kota lain sebagainya. Itu harus digunakan dengan baik mungkin. Meskipun pada saat ini masyarakat yang ada di suatu wilayah, desaan, kota dan sebagainya itu seperti di kota yang memang jauh dari jangkauan, itu belum terbangun dengan baik, belum tertata dengan baik oleh pimpinan di suatu desa, di suatu wilayah. Lalu memang pada saat ini kita ketahui di suatu desa itu ada permasalahan pada saat pemilihan pilkades dan lain sebagainya itu. Jika nanti di desa saudara Yakim ada masalah-masalah yang memang ada di sistem politik itu, ada pertikaian dan lain sebagainya itu, lalu bagaimana cara Yoakim menanggapi hal yang memang masalah-masalah yang belum, misalnya seperti sidang-sidang pada saat tidak terima dalam kekalahan saat pada pilkades itu, bagaimana saudara Hakim biar pada saat misalnya sidang-sidang itu misalnya terjadi 3 tahun persidangan, otomatis desa itu tidak terurus. Lalu bagaimana saudara Hakim sebagai pendidik, sebagai generasi penerus dalam menanggapi hal tersebut? Mungkin saudara Hakim bisa menjelaskan. Baik, terima kasih kepada saudara Paulinus. Jika ada terjadi pertikaian atau masalah dalam suatu desa, sementara desa itu belum ditetapkan atau belum terpilih seorang kepala
kepala desa. Ya, benar sekali. Nah, jadi tanggapan saya, ya memang saat ini dalam suasana ini juga desa-desa kita ini memang ada terjadi Ya. yang seperti itu. Ya. Jadi tanggapan kita sebagai pelajar, sebagai penerus, sebagai mahasiswa, kita tetap berwaspada, selalu waspada. Kita juga tetap melihat dan memantau kondisi-kondisi yang ada di desa kita. Kita tidak apatis dan juga tidak memihak sebelah manapun. Kita tetap berjiwa netral, itu tidak mendukung salah satu pun. Yang terpenting bagi kita sebagai generasi penerus, sebagai mahasiswa, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan, memajukan suatu desa dengan cara arsip seperti kita. Ya. Sebagai mahasiswa kita bertumbuh baik dalam ekonomi, dan kita juga bertumbuh dalam pendidikan yang mantap untuk generasi-generasi kedepannya. Kalau dalam keadaan politik yang ada, misalnya suatu wilayah itu vakum, kosong dalam jabatan atau kepemimpinannya, saya harap ada perangkat-perangkat desa ataupun dusun, RT dan lain sebagainya itu tetap berpartisipasi, tetap berkomunikasi, tetap berkoordinasi dengan satu dan yang lainnya, dan juga tetap berkomunikasi juga dengan masyarakat yang ada. Jangan biarkan mereka hidup dalam kesendirian. Hidup dalam kesendirian ini bukan berarti mereka itu tinggal sendiri, tetapi hidup dalam kesendirian ini masyarakat itu tidak diperhatikan oleh pemerintah, Ya. yaitu terkhusus oleh pemerintah desa. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Saudara Yakin mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Baik, mungkin hanya ini dapat saya wawancari Yakin. Terima kasih telah berkenan hadir di sini, duduk bersama saya untuk saya wawancarai sebagai mengenai sistem politik yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Semoga kedepannya sistem politik yang ada di Indonesia ini sudah semoga berjalan dengan lancar, dengan baik, mau di desa, di kota, maupun lain sebagainya. Di suatu wilayah itu berjalan baik. Kita sebagai generasi penerus patut menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus yang berikutnya. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk pada pagi hari ini.